Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah muba'an. Ada hadis sahih Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Yang dimaksud adalah tahiyatul masjid. Apakah sholat tahiyatul masjid ini menjadi wajib? Tidak, walaupun ini perintah. Walaupun ini perintah, hukum asal perintah jelas wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan. Adakah dalil lain yang memalingkan? Ada, banyak. Salah satunya ketika Nabi sedang memberikan ilmunya di masjid, datang 3 orang. Yang satu cari tempat ke depan, yang satu malu-malu di belakang, satu lagi berpaling. Enggak ada riwayat 2 orang yang ikut ini sholat 2 rakaat. Nabi diamkan. Kalau wajib tentu akan ditegur oleh beliau. Tidak mungkin beliau membiarkan dosa. Lalu bagaimana ketika masuk masjid ternyata sedang berkumandang azan? Bolehkah langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau qobliyah? Boleh. Boleh. Enggak ada larangan. Sedang azan sholat. Enggak ada larangan. Ya, dan enggak ada perintah berdiri. Gitu. Cuman kehilangan keutamaan menjawab azan. Kan tidak mungkin kita menjawab azan sambil sholat. Ya cuman itu kehilangan keutamaan. Artinya kalau antum tetap langsung sholat, boleh. Apa 4 firqah yang merupakan firqah asal tadi? Khawarij, Qadariyah, Rafidah, Jahmiyah. Ini awalnya. Apakah orang yang mengingkari sifat-sifat Allah menjadi kafir? Betul, iya. Iya kafir. Mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, kafir. Mengatakan Allah tidak menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, kafir. Menentang ayat kan, mosok enggak kafir. Nah, cuman mengkafirkan dia, mengkafirkan si A, si B, si C, tidak boleh gegabah. Harus apa istilahnya? Iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah ini insya Allah antum nggak sanggup, saya nggak sanggup, nggak bisa. Harus ulama yang betul-betul ditopang oleh penguasa. Ya mungkin kalau di kita MUI lah ya. MUI melihat ada satu kelompok atau satu orang yang jelas kekafirannya, mengatakan boleh sholat menghadap matahari yang sedang terbit misalnya. Udah keterlaluan kan ini, jelas kafir kan. Nah dipanggil oleh MUI, dikasih dalil begini. MUI kan tentu dia kenal. Kalau antum saya ustadz kan nggak dikenal. Tergantung dia mau tobat, alhamdulillah. Nggak mau tobat, diancam mati. Diancam hukum mati. Saya siap dibunuh daripada saya mencabut ucapan saya boleh sholat menghadap matahari yang sedang terbit misalnya. Ya berarti bunuh. Dan dinyatakan sebagai kafir. Jangan disolati, jangan dikafani, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan nyatakan kepada semua orang bahwa dia telah kafir. Sebagaimana Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar. Mereka lebih memilih kufur daripada bertaubat. Lebih memilih mati daripada bertaubat dari kekufurannya. Apakah perlu mempelajari akidah-akidah atau firqah sesat guna antisipasi? Iya. Iya, ya.
Cuman berlebih dan berkurang. Untuk para ulama yang mereka tahu ya, atau para tokoh. Bagi kita ya cukup tahu saja bahwa itu sesat, itu sesat, itu sesat. Jangan masuk ke situ. Rinciannya seperti apa kita tidak harus mengetahui secara rinci. Apakah hanya dengan menyempurnakan tauhid dan akidah akan menyelamatkan hisab di akhirat nanti? Masuk surga? Iya. Tapi selamat dari neraka? Ya belum tentu. Tauhidnya bagus, akidahnya bagus. Tapi sering meninggalkan sholat, ya tentu terancam neraka. Justru tauhid yang bagus, akidah yang bagus akan membawa ketaatan. Akan takut meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berzina, minum khamar, berjudi, kan begitu. Diawali oleh akidah yang benar. Bolehkah mengqashar sholat saat sakit, sulit berjalan? Tidak boleh. Qashar sholat khusus safar. Yang 4 jadi 2. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ini khusus ketika safar, bukan sakit. Kalau sakit ya tetap 4 rakaat. Hanya boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, dan seterusnya. Ketika safar, waktu sholat duhur, bolehkah langsung dijamak dengan asar? Ini sama dengan yang tadi. Safar itu hubungannya dengan qashar. Bukan, tidak ada hubungannya dengan jamak. Ya seperti antum misalnya di Masjidil Haram, di Mekah. Hotel antum depan-depanan dengan Masjidil Haram. Hotel antum depan-depanan dengan Masjid Nabawi. Apa iya dijamak? Padahal jelas safar kan? Apa iya dijamak? Ya tidak. Kita nggak ngapa-ngapain di sana, umrah sudah selesai. Nggak ngapa-ngapain, betul-betul bebas waktu. Lebih jauh lebih sibuk kita di Jakarta. Kan nggak kerja di sana. Cuma nunggu kepulangan, ya ngapain di jamak? Tentu sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar. Gitu. Sebaliknya, kita di rumah nih. Kita di rumah. Tapi ada banjir, ada kebakaran, ada orang berdarah-darah butuh pertolongan. Boleh dijamak. Ya, ini sedang berdarah-darah, azan duhur. Udah nggak usah sholat. Bawa orang yang sedang berdarah-darah ini ke rumah sakit. Ngurus ini itu sampai asar. Ya, sholat duhur 4 rakaat tentunya ya, karena di dalam kota. Kemudian langsung sholat asar. Padahal di rumah. Karena ada sesuatu, ada masyaqqah. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Masjid Nabawi. Di Madinah. Menempel rumah beliau dengan Masjid Nabawi kan. Ibnu Abbas ditanya, kenapa? Ada masyaqqah. Agar tidak menyulitkan, berarti ada kesulitan. Termasuk hujan. Misalnya di sini, pas sholat maghrib, hujan deras. Maka sunnah, setelah salam, imam memerintahkan qomat. Langsung qomat, langsung sholat isya. Tentu 4 rakaat. Hujan. Nanti isya tidak ada azan lagi. Memberikan rukhsah kepada yang lain, boleh sholat di rumah. Ketika imam tidak mengangkat tangan ketika takbir intiqal, bolehkah kita makmum mengangkat tangan? Imam tidak mengangkat tangan, benar apa salah? Kalau imam tidak mengangkat tangan karena salah, ya kita mengangkat tangan. Apa misalnya bangkit dari atayat awal. Secara sunnah Nabi mencontohkan mengangkat tangan kan? Nah, imam kok tidak mengangkat tangan? Ya salah dia. Salah jangan kita ikuti, tetap kita ngangkat tangan. Gitu ya. Kecuali imam tidak mengangkat tangan itu benar dari duduk ke sujud.
Kan ngangkat tangan benar, tidak ngangkat tangan benar, ahyanan. Jadi dari duduk ke sujud, Nabi pernah ngangkat tangan, pernah tidak ngangkat tangan. Sama dengan dari sujud ke duduk. Nabi pernah ngangkat tangan, pernah juga tidak ngangkat tangan. Maka kita ngangkat tangan apa tidak? Ikuti imam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.